Kau dengan sengaja mendapat nilai rendah dalam tesmu, dan kau mengatakan bahwa kau bermain piano dan kaligrafi. Aku masih belum mengerti dirimu dengan baik. Mendapatkan skor itu hanya kebetulan, dan aku benar-benar bermain piano, upacara minum teh, dan kaligrafi. Jika ada piano di sini, setidaknya aku bisa bermain Fur Elise. Aku membiarkanmu melihat sisi anehku. Sebaliknya, aku selalu berpikir bahwa kau adalah gadis normal tidak. Dia merengut padaku. Mari kita kembali, jika ada yang melihat kita di sini, pastilah ada kesalahpahaman. Pasti ada gosip aneh tentang seorang gadis dan seorang anak laki-laki sendirian di tengah malam. Belum lagi, hubungan kami masih rapuh. Perlahan bangun, Hori kita berjalan menuju pintu masuk asrama. Hei, apa kau baik-baik saja dengan bagaimana kelompok belajar itu pergi? Berpikir bahwa aku tidak akan mendapat kesempatan lagi, aku memanggilnya dengan tegas. Kenapa kau bertanya itu? Aku yang pertama mengusulkan kelompok belajar. Bukannya kau sangat mempedulikannya, apa aku salah? Aku punya firasat buruk atau harus aku katakan, siswa lain sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak keberatan, aku sudah terbiasa dengan hal itu, juga sebagian besar siswa dengan tanda merah bersama Hirata-kun. Dia pandai belajar, berteman dengan orang lain, dan bisa mengajar orang lain dengan baik, tidak sepertiku. Kali ini, mereka seharusnya bisa hampir tidak memperjelas batasnya. Namun, aku menilai perlu membuang waktu untuk membantu mereka sendiri. Sampai lulus, mereka harus berulang kali mencoba untuk tidak gagal. Itu akan sangat bodoh, untuk terus berusaha menutupi kekurangan mereka setiap saat. Sudou dan kelompoknya agak jauh dari Hirata, kurasa mereka tidak akan ikut dalam kelompok belajarnya. Itu yang mereka putuskan untuk dilakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika mereka tidak mendekati Hirata-kun, mereka akan segera keluar cukup cepat. Tentu saja, tujuanku adalah untuk mencapai kelas A. Namun, itu untuk kepentinganku sendiri, dan bukan untuk orang lain, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Sebaliknya, jika mengurangi orang pada semester tengah berikutnya, hanya orang-orang yang diperlukan yang tersisa. Akan lebih mudah untuk sampai ke kelas A. Situasi pemenang. Aku tidak berpikir dia salah. Pertama, krisis ini buruk bagi siswa yang mendapat nilai merah. Namun, aku tidak bisa tidak meneruskan percakapan dengan Hori kita, yang anehnya banyak bicara. Hori kita, bukankah itu cara berpikir yang salah? Salah. Katakan bagian mana yang salah. Kau tidak berusaha mengatakan bahwa tidak ada masa depan bagi orang yang meninggalkan teman sekelas mereka, bukan? Tenanglah, aku tahu cukup baik bahwa kau tidak akan mengerti apa yang Aki katakan. Lalu kenapa? Tidak ada manfaat dalam menyelamatkan kegagalan. Tentu tidak banyak manfaatnya. Namun, ini membantu mencegah kerugian. Petik 2 titik titik titik. Kerugian. Apa menurutmu sekolah itu belum memikirkannya? Mereka adalah siswa yang mengumpulkan poin negatif dari berbicara di kelas atau selalu terlambat. Katakanlah mereka putus karena tidak ada yang membantu mereka. Kau pikir berapa banyak poin negatif yang akan kita dapatkan? Itu. Tentu saja, sebelum mendapatkan informasi, tidak ada yang pasti. Namun, bukankah menurutmu ada kemungkinan yang cukup tinggi? 100, 1000, bahkan ada kemungkinan 10.000 atau 100.000 poin dikurangkan. Kau akan sulit mendapatkan kelas A. Petik 2. Poin negatif kita terlambat dan berbicara di kelas tidak bisa berjalan di bawah 0 saat ini. Sementara kita berada di 0 poin, akan lebih baik menyingkirkan semua siswa yang tidak dapat belajar. Apa itu sama dengan tidak menerima kerusakan? Tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. Mungkin ada beberapa poin negatif yang belum kita ketahui sebelumnya. Apa kau benar-benar berpikir baik-baik saja untuk mengabaikan risiko berbahaya semacam itu? Baiklah, bagi seseorang yang secerdas dirimu, ada tidak mungkin kau tidak memikirkannya. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada alasan bagimu untuk melakukan kelompok belajar. Kau pasti sudah meninggalkannya sejak awal. Aku mulai untuk bekerja. Itu mungkin karena aku mulai menganggapnya sebagai teman. Aku tidak ingin dia menyesali keputusannya. Bahkan jika ada minus yang tak terlihat, lebih baik untuk kelas jika kita menyingkirkan kegagalan. Ketika kita mulai meningkatkan poin kita, akan buruk jika kita menyesal tidak memotongnya. Pada saat ini adalah risiko. Itu harus diambil. Petik 2. Apa kau berpikir begitu? Ya, sungguh, aku khawatir denganmu, siapa yang berusaha menyelamatkan mereka dengan keras. Aku meraih pergelangan tangan Hori kita saat hendak naik lift. Apa kau memiliki sanggahan? Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh kita berdua. Satu-satunya yang tahu jawabannya adalah sekolahnya, jadi kita akan ditinggalkan di sini untuk berdebat selamanya. Itu seperti yang aku suka, dan kau akan melakukan hal yang sama. Itu hanya akan berarti, bukan? Kau benar-benar banyak bicara, aku tidak pernah menyangka kau adalah tipe orang yang banyak bicara. Itu karena kau keras kepala. Hori kita yang normal tidak akan pernah mendengarkanku. Jika aku menghentikannya seperti ini, tidak aneh jika mendapat pukulan tajam. Namun, dia tidak melakukannya, ini adalah bukti bahwa Hori kita juga berpikir dengan cara yang sama. Karena itulah dia tidak melepaskan tanganku. Tentu saja, dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Hari kita bertemu, apa kau ingat apa yang terjadi di dalam bus? Maksudmu saat kita menolak memberi kursi kepada wanita tua itu? Ya, pada saat itu, aku memikirkan maknanya di balik melepaskan tempat dudukku, melepaskan kursiku, atau tidak melepaskan tempat dudukku, mana jawaban yang benar. Aku sudah memberikan jawabanku, aku tidak melepaskan tempat dudukku karena aku merasa tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya memberinya tempat dudukku, tapi buang-buang waktu dan tenaga. Sungguh, yang kau pikirkan hanyalah keuntungan dan kerugian sampai akhir. Apa itu buruk? Manusia terhitung makhluk. Jika kau menjual barang, kau mendapatkan uang, dan jika kau membantu seseorang, itu akan dikembalikan. Aku akan menerima hal ini yang disebut sukacita, dari kontribusiku kepada masyarakat jika aku meninggalkan kursiku, tidak. Tidak,
itu tidak salah, aku juga berpikir itu wajar. Kemudian, dengan pola pikir itu, pastikan untuk memiliki pandangan hidup yang luas. Saat ini, kau terlalu dibutakan oleh kemarahan dan ketidakbahagiaan sehingga kau tidak dapat melihat apapun. Apa kau seseorang yang penting? Apa kau bahkan memiliki kemampuan untuk menemukan kesalahanku? Apapun kemampuanku, aku hanya bisa melihat satu hal yang tidak dapat kau lihat. Inilah satu-satunya kesalahan pada orang yang terlihat sempurna yang dikenal dengan Horikita Susune. Dia mendengus, seolah-olah dia berkata, katakan padaku jika kau punya tulang untuk bisa bersamaku. Izinkan aku memberitahu kesalahanmu, kau menemukan hambatan orang lain dan kau tidak membiarkan orang lain mendekatimu. Bukankah kau di kelas D karena kau selalu menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain? Petik 2 titik titik titik. Sepertinya kau mencoba mengatakan bahwa aku setara dengan Sudo-kun dan kelompoknya. Kalau begitu, apa kau mencoba mengatakan bahwa kau lebih unggul dari orang-orang itu? Sudah jelas jika kau melihat skor tesnya. Itu adalah bukti nyata bahwa mereka hanya bagasi berat untuk kelas. Tentu, jika kau mengukur dengan skor, mereka 2-3 kali di bawah levelmu. Bahkan jika mereka berusaha sangat keras, mereka tidak akan mampu melampauimu. Namun, itu hanya benar jika di atas meja. Tidak hanya melihat kecerdasan. Kali ini, jika sekolah melakukan semacam pemeriksaan fisik, hasilnya tidak akan sama. Apa itu salah? Itu. Kemampuan fisikmu juga bagus, setelah melihat kau berenang, kau pasti adalah salah satu gadis yang lebih baik, namun kau dan aku tahu kemampuan fisik Sudo melebihi kemampuanmu. Ike memiliki kemampuan komunikasi yang tidak kau miliki. Adalah tes yang didasarkan pada kemampuan komunikasi, Ike tentu akan sangat membantu, mungkin kau akan terseret jatuh di kelas begitu saja, maka apa kau tidak kompeten? Tidak, bukan begitu. Semua orang memiliki poin kuat dan lemah. Itulah manusia. Horikita mencoba menjawab, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Petik 2 titik titik titik. Kau tidak memiliki dasar untuk kata-katamu. Semua kata-katamu hanya tebakan murni. Jika tidak ada dasar, maka kita harus menebak dari apa yang kita miliki. Pikirkan kata-kata Chiyabashira Sensei dengan saksama. Di ruang bimbingan, dia berkata, siapa yang memutuskan bahwa orang pintar adalah orang-orang yang masuk ke kelas unggul. Jadi, kesimpulannya adalah ada beberapa faktor selain kemampuan akademis yang mempengaruhi ranking. Dengan cepat aku memotong jalan keluar Horikita saat dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melepaskan diri dari argumen tersebut. Jika aku tidak melakukan itu, argumen kami pasti menggelikan. Kau mengatakan bahwa kau tidak akan menyesal meninggalkan siswa yang gagal, tapi itu tidak benar. Akan ada banyak hari di mana kau merasa menyesal jika mereka putus sekolah. Aku menatap lurus ke mata Horikita. Dia tidak hanya memahami kenyataan situasinya, tapi juga mengikatnya dengan kesadarannya. Aku mendapat kesan itu darinya. Kau benar-benar banyak bicara hari ini juga. Tidak sesuai dengan prinsipmu untuk menghindari masalah. Ya, mungkin. Ini benar-benar membuat frustrasi, tapi kata-katamu benar, kau memiliki cukup kekuatan persuasif untuk membuatku berpikir, aku akan mempelajari itu, namun aku tetap tidak dapat mengerti satu hal, maksud kau sebenarnya apa di sekolah ini? Untukmu, kenapa kau berusaha keras membujukku? Petik 2 titik titik titik. Aku mengerti, itulah yang kau pikirkan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan persuasif, teori mereka tidak akan dipercaya. Dia ingin tahu kenapa aku mencoba membujuknya jika membiarkan Sudo dan yang lainnya putus sekolah adalah hal yang buruk. Tanpa fakta apapun, aku ingin tahu alasan sebenarnya, untuk poin. Naik ke kelas A, atau, untuk membantu temanmu. Karena aku ingin tahu, apa itu seseorang yang pantas. Apa itu kesetaraan? Sungguh, kesetaraan. Aku datang ke sekolah ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Meski tidak tertata rapi di kepalaku, kata itu keluar dengan jelas dengan kata-kata. Tanganmu, bisakah kau melepaskannya? Ah, aku salah. Setelah aku melepaskan tanganku, Horikita berbalik dan menatapku. Aku tidak akan tumbang karena omonganmu yang lembut, benarkan? Mengatakan itu, Horikita mengulurkan lengannya ke arahku. Aku akan mengurus Sudo-kun dan yang lainnya untuk kepentinganku sendiri. Mulai sekarang, aku akan memastikan mereka tidak drop out sebagai investasi masa depan. Apa itu masalah? Jangan khawatir, aku tidak berpikir kau akan bertindak sebaliknya. Itu jenis orang sepertimu. Kemudian, ini adalah janji. Aku meraih tangan Horikita. Namun, baru pada saat itulah aku mengetahui bahwa ini adalah kontrak yang dilakukan dengan iblis. Kelompok gagal, usaha kedua. Aroma teh pertama musim ini sekarang mengudara, semoga kalian semua melakukannya dengan baik. Sebulan setengah sejak awal sekolah. Aku menghabiskan setiap hari tanpa peduli. Permisi, bisakah kau mendengarku? Apa kepalamu baik-baik saja? Dia memukul dahiku dengan telapak tangannya, dan aku mengusapnya kesakitan. Kau tidak demam, iya? Tidak, aku baru saja tenggelam dalam pikiran. Aku ingat bagaimana kami mencapai situasi ini dan aku dengan tak sengaja menghela napas. Mungkin seharusnya aku tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Oh baiklah, tidak ada gunanya menangis seperti susu tumpah. Pada saat itu, aku setuju untuk membantu menghiburnya, tapi mengingat kembali hal itu, sebenarnya tidak seperti aku setuju. Pak Pakar, apa yang harus aku lakukan? Ya, tentu saja, kita perlu membujuk Sudo-kun dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam kelompok belajar lagi. Untuk melakukan itu, kau harus merendahkan kakimu, memohon mereka untuk bergabung. Kenapa aku harus melakukan itu? Pertama, kau adalah alasan kenapa ada perkelahian. Alasan sebenarnya adalah mereka yang tidak mau belajar, jangan salahkan itu. Perempuan ini, apa dia benar-benar ingin membantu mereka? Tidak mungkin mengumpulkan mereka lagi tanpa bantuan Kusida. Kau juga tahu itu kan? Petik 2 titik titik titik. Aku tahu, kurasa kita harus berkorban. Sepertinya dia tidak ingin terlibat dengan Kusida dengan cara apapun yang mungkin.
Meskipun dia tidak senang dengan hal itu, dia setuju karena ini adalah keadaan darurat. Ini adalah kompromi terbaik bagi seseorang seperti Horikita yang tidak menginginkannya. Baiklah, pergi dan cepat bawa dia bekerja sama dengan kita. Aku. Tentu saja, kau membentuk kontrak denganku, karena kau setuju menjadi pekerja keras sampai kita mencapai kelas A, kau harus patuh. Aku tidak ingat membuat kontrak seperti itu. Ini, lihatlah kontrak tertulis ini. Wow, namaku dan bahkan capku. Kau akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan dokumen, kau tahu. Sambil menyerah, aku berjalan menjauh darinya. Horikita merapikan mejanya dan menghadap Kusida. Kusida-san, aku mau bicara denganmu, kalau mungkin, mau makan siang bersama. Makan siang. Aneh kalau diajak oleh Horikita-san, tapi tentu. Meskipun aku berada di dekatnya, Kusida sama sekali tidak goyah. Dia cepat setuju. Kusida kemudian berjalan menuju palet kafe yang paling populer di sekolah. Inilah tempat Horikita marah pada kami karena kami berbohong dan memanggilnya keluar. Horikita membayar minuman Kusida. Tentu saja, aku membayar sendiri. Menghisap minuman sambil tersenyum, Kusida duduk di kursi. Kami juga duduk di depannya. Terima kasih, apa yang harus kau bicarakan?